Shalom. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Sekarang kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran untuk memulai ibadah. Selamat beribadah. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita mengangkat pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa dalam kerajaan sorga, sekarang kami akan memulai ibadah online kami. Kiranya Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, agar ibadah kami dapat berjalan dengan baik, dan kiranya Kau berkati pembawa firman dan petugasnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebelum kita akan mendengarkan firman, kita menaikkan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.
Halo adik-adikku remaja GKJ Salatiga semuanya, apa kabar? Semua sehat? Semua sukacita? Amin. Tentunya kita semua berharap di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini kita semua tetap ada dalam keadaan sehat dan penuh sukacita di dalam Tuhan. Nah, saat ini mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang menghampiri tahta kemuliaan-Mu di surga, memohon penyertaan, tuntunan di dalam kami akan bersama-sama membaca serta menghayati firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami, supaya tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku firman. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan kepada Allah Bapa di surga. Amin. Adik-adikku remaja GKJ Salatiga, firman Tuhan yang akan kita baca serta kita renungkan pada pagi hari ini terambil dalam Injil Matius pasal 13 ayatnya yang ke-23. Injil Matius pasal 13 ayatnya yang ke-23. Ini bagian dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-23. Saya mengajak kita membaca satu ayat saja. Demikian firman Tuhan. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan dalam hati, dan yang melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Adik-adikku remaja yang terkasih, di sini saya membawa beberapa contoh. Ini ada benih, ya. Kemudian ada pot polybag, ya. Kemudian ada tanah. Kemudian ada pupuk dan ada air. Nah, adik-adik bisa tahu fungsi masing-masing, tujuan dari masing-masing. Benih itu tujuannya apa? Kemudian pot, polybag, tanah, pupuk, air, kegunaannya apa? Nah, benih ini biji tanaman yang digunakan untuk tujuan budidaya. Ya, ada banyak macam-macam benih ini. Saya bawa ada 3 macam benih, ya. Ada benih untuk sawi, sayur, kangkung, ya. Jadi itu. Yang kedua, pot. Ya, ini ada pot, kemudian polybag. Ini adalah pemecahan yang tepat untuk menanam tanaman di halaman rumah yang kecil dan sempit. Dengan menggunakan pot, tanaman, ya, atau sayur itu lebih mudah ditempatkan di tempat-tempat yang kalian kendaki. Bisa taruh di pojok ruangan, bisa taruh di luar, ya, tergantung yang Anda kendaki. Polybag juga demikian, ini kantong plastik yang berperan juga menyimpan media tanam dan pembibitan. Kemudian tanah, ya, fungsi atau manfaat tanah untuk tanaman ialah sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan akar, adikku. Kemudian ini pupuk, ya. Ini pupuk merupakan sebuah bahan yang terdiri dari 1 atau lebih unsur hara untuk menutrisi tanaman sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
Kemudian fungsi air, ya ini mengangkut unsur hara ke seluruh organ tanaman, membantu memperlancar metabolisme, terutama pada proses fotosintesis, lalu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tanaman. Nah, jadi adik sudah tahu ya fungsi, kegunaan, tujuan dari semua alat-alat ini, ya, benih, pot, polybag, tanah, pupuk air. Nah, jadi itu artinya apa? Bahwa setiap hal yang ada dalam hidup ini selalu punya tujuan, punya peruntukannya. Tidak ada di dunia ini yang tanpa tujuan. Apapun yang ada selalu punya tujuan tertentu. Nah, dalam dimensi yang lain, dimensi rohani, Tuhan juga menciptakan seisi dunia, ya, khususnya menciptakan manusia, itu tentu juga punya tujuan. Kira-kira apa tujuannya, adik-adik, Tuhan menciptakan kalian? Tujuannya apa? Saya mewakili kalian ya, tujuannya adalah untuk memuliakan Allah Bapa di surga. Di Allah tuh menciptakan manusia itu tidak sembarang menciptakan, punya tujuan. Nah, Tuhan Allah menciptakan manusia agar dapat memuliakannya. Akan tetapi kita harus sadar bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, manusia bisa memuliakan Allah, itu ya memerlukan sebuah proses, ya. Ada dinamika naik turun, Bapak Saudara. Ya, mulai dari manusia itu seperti benih itu berakar, bertumbuh dan bisa menghasilkan sesuatu. Ya, dikatakan buah sesuai dengan tujuan dari Sang Pencipta. Jadi buah sesuatu yang dihasilkan itu kan tentunya mendatangkan perkenan bagi Sang Pencipta, bagi Sang Penabur. Nah, dalam Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 23, tapi saya hanya mengajak membaca satu ayat, nanti yang lain bisa adik-adik baca sendiri ya. Ini ceritakan tentang apa? Tentang perumpamaan seorang penabur. Nah, ada benih yang ditabur. Ya, ditabur ini. Ini menggambarkan firman Tuhan. Dan benih ditabur di mana medianya? Tanah. Tanah ini menggambarkan apa? Dalam dimensi rohani, ya, hati manusia. Nah, dikatakan dalam bacaan ini bahwa dalam proses menabur, ya, bahwa benih yang ditabur itu bisa jatuh ke berbagai tempat yang berbeda-beda. Di antaranya di pinggir jalan, di tanah yang berbatu, di semak duri dan tanah yang subur. Yang jatuh di pinggir jalan menggambarkan apa? Menggambarkan orang itu menerima firman tapi tidak mengerti. Dengar firman tapi ora mudeng, sehingga mudah dirampas oleh si jahat. Dan yang jatuh di tanah yang berbatu, itu orang yang menerima dengan penuh antusias. Wah, tetapi ketika situasi itu tidak kondusif, tidak sesuai dengan keinginannya, kemauannya, ya, dia kemudian bisa jadi murtad, meninggalkan Tuhan. Ya, karena dia tidak ngoyot, tidak berakar. Ya. Sehingga ketika situasi tidak memungkinkan, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ya dia meninggalkan Tuhan. Kemudian yang jatuh di semak duri, ini artinya apa? Ya, mendengarkan firman tapi tidak sempat tumbuh. Ya, karena apa? Berbagai himpitan. Ya, himpitan apa? Ya, kekhawatiran, ada godaan kekayaan dan sebagainya. Nah, sedangkan yang jatuh di tanah yang baik adalah orang yang mendengarkan firman
paham maknanya, dan kemudian menghasilkan sesuatu sekian puluh atau ratus kali lipat. Wow. Nah, pertanyaan bagi adik-adik sekalian, berdasarkan tipe tempat jatuhnya benih tadi, kita termasuk yang mana? Adik-adik termasuk tanah yang mana? Ya, idealnya ya kita menjadi tanah yang baik, yang subur. Ya. Supaya benih firman yang ditaburkan di tanah yang subur itu bisa mengakar kuat, bisa bertumbuh seturut kehendak sang penabur, kehendak Tuhan. Akan tetapi seringkali kita lebih suka menyediakan lahan hati kita itu di pinggir jalan, di tanah yang berbatu, penuh semak duri. Dan akibatnya pada waktu benih itu akan bertumbuh, ya banyak pihak-pihak lain yang berusaha menghimpit pertumbuhan benih itu sendiri. Nah, adik-adikku remaja yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan jangan sampai kita keasikan dengan perkara-perkara duniawi, sibuk dengan hobi, dengan kesenangan-kesenangan diri, sehingga akhirnya membuat kita malas membaca firman, malas berdoa, apalagi malas berpelayanan. Ya. Dan kita disadarkan jangan sampai tenggelam dengan berbagai persoalan, pergumulan yang adik-adik hadapi. Masa remaja, masa muda, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Nah, masa yang indah, penuh keceriaan, ya, antusiasme, kesenangan, kegembiraan. Tapi ya di sisi lain masa remaja memang penuh dengan tantangan adik-adik ya. Mungkin di dalam lingkungan keluarga, sekolah, pergaulan masyarakat, persekutuan, kita menghadapi masalah penampilan, pendidikan, mungkin cinta, bullying, persahabatan, harga diri, masalah tekanan-tekanan, pressure dari sekitar kita. Nah, Pak Pendeta mau katakan berdasarkan firman ini, ketika adik-adik menghadapi masalah tadi, pergumulan tadi, yang perlu kalian lakukan adalah tetap bertahan dan kuat dalam setiap proses pergumulan yang kalian hadapi. Kerjakan apa yang menjadi tujuan hidup adik-adik sekalian. Apa tujuan hidup? Sekedar menjadi pendengar firman? Bukan. Tapi juga pelaku firman. Caranya bagaimana? Supaya firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jalanmu ya, bukan jalanku ya. Jadi terang. Jalan Tuhan itu, firman Tuhan menerangi jalan kita. Menerangi kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita sungguh-sungguh menjadi pendengar dan pelaku firman? Ya, caranya tempatkan Kristus itu menjadi pusat dalam kehidupanmu. Jangan lagi dirimu, ego kita yang kita tempatkan menjadi pusat dalam kehidupan kita. Kalau kita menempatkan Yesus Kristus menjadi pusat dalam kehidupan kita, firman Tuhan menjadi pusat dalam kehidupan kita, di situ kita akan selalu rindu, selalu seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau, ya, rindu, haus akan firman Tuhan. Nah, ketika kita rindu akan firman Tuhan, haus akan firman Tuhan, Anda akan bisa menghasilkan buah. Nah, jadi adik-adikku, ya, tetap menjadi remaja yang selalu merindukan firman Tuhan dan juga rindu untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan selalu menolong kita, belum memampukan adik-adik
dalam menjalani situasi yang sulit ya di tengah-tengah pandemi COVID-19 kurang lebih 3-4 bulan. Ya, adik-adik mungkin jenuh, adik-adik rindu untuk bertemu dengan teman-teman, untuk melakukan aktivitas di luar. Tapi satu hal, jangan lupakan Tuhan. Adik-adik harus tetap rindu kepada Tuhan. Bangunlah mezbah doa setiap saat, rindu membaca firman Tuhan, dan berusaha penuh dengan semangat menjalankan kehidupan firman dalam kehidupan keseharian. Tuhan berkati adik-adik sekalian. Tuhan selalu menolong adik-adik untuk bisa menjalankan apa yang menjadi kehendak-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman yang sudah ditaburkan saat ini. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, anak-anak remaja, untuk bisa melakukan apa yang menjadi bagiannya. Fokus apa yang menjadi tujuan dalam hidupnya, yaitu menjadi remaja-remaja yang memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Remaja-remaja yang menghadirkan nilai kerajaan Allah dalam kehidupannya, kebaikan, cinta kasih, pengampunan, keadilan, memperhatikan mereka yang lemah, yang berkekurangan. Kami percaya Roh Kudus akan menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan kepada Allah Bapa di surga. Haleluya, amin. Mari teman-teman bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sekarang kita akan mengumpulkan sedikit dari berkat Tuhan. Pengumpulan persembahan akan dilakukan secara mandiri di rumah hingga pada saatnya yang tiba kita dapat berkumpul dan persembahan juga dikumpulkan. Kita iringi dengan lagu Bawa Persembahanmu. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk menaikkan syukur dan doa kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bagi pemerintahan dan kemakmuran bangsa dan negara kami. Terkhususnya saat ini, bangsa kami yang tengah dilanda wabah virus corona, kiranya Engkau turun tangan dan memulihkan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja dan persekutuan kami di sekolah minggu, pemuda dan remaja. Kiranya Engkau senantiasa memberkati, dan persekutuan kami pada saat ini juga kiranya dapat menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, kiranya Engkau senantiasa memberikan kesehatan bagi mereka. Berkati juga supaya tidak terjadi mara bahaya, dan apa yang mereka perbuat dapat memuliakan nama-Mu. Inilah permohonan kami Tuhan yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita menaikkan satu pujian bagaikan Raja Wali.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.